Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya coba untuk menerapkan atau mengaplikasikan metode PLSM untuk bidang keuangan. Jadi kita coba praktek mengolah datanya menggunakan Smart PLS dan cara baca hasilnya. Oke, kita mulai. Nah, jadi contoh kasus pada video yang pertama ini, itu saya ambil artikel di jurnal, nama jurnalnya International Journal of Law and Management. Di mana jurnal ini kalau teman-teman cek di Simago, ini masuk ke dalam Scopus Q2. Oke. Nah, teman-teman bisa akses linknya ada di sini. Nah, jadi untuk contoh kasus pada video ini terinspirasi dari artikel, judul artikelnya ini dia, Disclosure of Corporate Social Responsibility CSR dan seterusnya. Oke. Artikel jurnal ini terbit pada tahun 2020. Teman-teman bisa akses di link ini. Oke, kita langsung, kalau teman-teman lihat isi di artikel tersebut, teman-teman bisa melihat model penelitian yang peneliti tersebut ajukan. Kira-kira modelnya seperti ini. Jadi gambar 112 ini teman-teman, itu model yang beliau ajukan. Kalau teman-teman akses artikelnya, teman-teman akan menemukan modelnya. Oke. Nah, jadi kira-kira modelnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 4 variabel laten. Yang pertama ada namanya corporate governance atau dia singkat dengan CG. Di mana corporate governance ini dia memiliki 2 indikator. Kalau kita lihat kotak kuning ini namanya indikator. Yang bulat biru namanya variabel laten. Nah, jadi pada variabel laten corporate governance CG itu memiliki 2 indikator. Indikator yang pertama namanya komite audit. Di sini kotak kuning namanya UDT, itu maksudnya komite audit, ya. Indikator yang kedua dari corporate governance adalah ini, komisaris independen. Kalau di kotak kuning ini komin, ya, komin, atau proportion of independent commissioner. Nah, untuk variabel laten yang kedua ada namanya profitabilitas. Di sini tertulis Prof TB, di mana dia memiliki 2 indikator. Indikator yang pertama ROA, Return on Asset. Indikator yang kedua adalah Return on Equity. Untuk variabel laten yang ketiga adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, menariknya pada variabel laten CSR, dia indikatornya dirinya sendiri, ya. Jadi jumlahnya 1, yaitu indikatornya CSR. Jadi variabel laten CSR, indikatornya ya CSR itu sendiri. Jadi dia hanya punya 1 indikator, yaitu CSR itu sendiri. Nah, untuk variabel laten FIM value FV itu memiliki, untuk variabel laten FIM value FV itu memiliki 2 indikator, yakni PBV sama Tobin. Oke ya, jelas ya. Jadi pada model yang beliau ajukan ada 4 variabel laten: corporate governance, profitability, CSR sama FIM value. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, pada artikel tersebut ini, pada penelitian beliau, itu perusahaan-perusahaannya itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada indeks LQ45. Di mana tahun yang beliau teliti itu dari tahun 2013 sampai 2014. Teman-teman bisa baca artikelnya. Nah, ini dia. Untuk keperluan latihan ini ya, kira-kira modelnya itu seperti ini. Ini yang akan kita praktekkan. Gambarnya akan kita buat seperti ini, ya. Nah, dari gambar ini, ya ini sama, tetap ada 4 variabel laten. Ada corporate governance, CG, ada profitability, Prof TB, ada CSR, ada FIM value. Nah, teman-teman, dari gambar kerangka ini, ya, untuk latihan kita ini, berikut hipotesis yang mau kita uji. Nah, ini hipotesis yang kita uji seperti ini. CG ya, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap CSR. Itu hipotesis yang pertama.
Hipotesis yang kedua, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hipotesis yang ketiga, CG berpengaruh signifikan terhadap film value. Hipotesis keempat, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap film value. Ya, bentar ya. Kemudian hipotesis kelima ya, CSR berpengaruh signifikan terhadap film value. Ini dia. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya hipotesis pengaruh langsung ya. Ada juga hipotesis pengaruh tidak langsung atau hipotesis mediasi. Misalkan CSR ya, signifikan memediasi hubungan antara CG dan film value. Itu hipotesis mediasinya atau hipotesis nggak langsung. CSR signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan film value. Nah, jadi total hipotesisnya itu ada 7. 5 hipotesis langsung, 2 hipotesis nggak langsung. Oke, sekarang kita lihat datanya. Nah, datanya kira-kira seperti ini ya. Ini data simulasi aja untuk kita latihan praktek ya. Jadi kalau dari data ini ya, perusahaannya ada 30 perusahaan ya. Kemudian dia diamati dari tahun 2018 sampai 2022. Ini untuk keperluan latihan. Datanya data ECEC atau data simulasi aja. Jadi jumlah perusahaannya ada 30 ya. Kemudian diamati dari tahun 2018 sampai 2022. Ini ya datanya ya. Jadi ada yang kuning ini, indikator untuk CG ya, corporate governance. Kalau yang biru ini indikator untuk profitabilitas. Merah itu CSR. Kalau yang oranye ini indikator dari film value. Nah, sekarang kita mulai praktekkan. Di sini teman-teman, saya akan menggunakan software Smart PLS versi 4. Pertama, kita harus membuat data latihan terlebih dahulu. Nah, saya ingin membuat di sini ya. Kita buat aja teks dokumen ya, teks dokumen. Misalkan data latihan contoh 1. Oke, kita buat di teks dokumen, kita aktifkan ya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian data yang dari Excel ini ya kita copy ya. Dimulai dari indikatornya aja nggak apa. Dari sini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di tempat yang tadi ya. Nah, jangan lupa di save. Nah, oke, sekarang kita close saja. Kita kembali ke dalam ini Smart PLS versi 4. Nah, sekarang kita pilih new project ya. Kita buat aja latihan kasus 1 ya. Nah, ini sekarang kita import datanya. Tadi kita sudah buat namanya ini ya, data latihan contoh 1. Kemudian kita pilih open. Kemudian kita pilih import. Oke, sekarang pilih back. Kemudian kita create model. Di sini pilih PLSM. Di model namanya buat aja PLS. Oke, save. Nah, sekarang baru kita gambar modelnya. Gambarnya seperti tadi. Nah, ini dia. Pertama kita buat variabel laten corporate governance. Oke, namanya tadi udah ada di atas ya. Nah, ini dia. Corporate governance. Kita buat di laten variabel. Satu, kemudian profitability kita buat di bawahnya di sini. Oke. Kemudian ada CSR ya. Ini tinggal di copy namanya biar kita nggak capek ngetik. Di sini ada film value. Oke. Oke. Nah, sekarang kita pilih select ya. Jangan lupa di save. Kita masukkan indikator untuk corporate governance, indikator untuk profitability, indikator untuk film value-nya. Di sini kita bisa buat rapikan rata kiri ya. Oke, ini rata kiri. Oke, oh ini CSR jangan lupa. Nah, tuh ya. Ini di sini bisa. Kita bisa geser-geser supaya rapi seperti ini kan. Nah, dia. Nah, di sini. Nah, sekarang pilih connect ya. Tinggal kita buat
pengaruh langsungnya. Pengaruh CG terhadap CSR, pengaruh profitabilitas terhadap CSR, pengaruh CG terhadap film value, pengaruh profitability terhadap film value, pengaruh CSR terhadap film value. Nah, secara nggak langsung ini sudah ikut juga pengaruh nggak langsungnya. Ya, dari sini pun pengaruh nggak langsungnya udah ada. Jadi, CSR memediasi hubungan antara CG dan film value. CSR memediasi hubungan antara profitabilitas dan film value. Dah, selesai. Jangan lupa di-save. Nah, seperti inilah cara gambarnya. Nah, ini sudah saya buat ya. Sudah saya buat juga project sebelumnya, kira-kira di ini dia. Di data keuangan link 1 ini. Nah, ini dia, seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya ya. Ini sudah, kita masuk ke ini referensinya. Ya, tahapan atau alur analisis statistik yang akan kita uji. Di sini saya membaca buku ini dia, PLSM ya, edisi ketiga karangan Joseph F.R. ya. Nah, oke, ini kira-kira tahapan alur analisis data PLSM yang akan kita uji. Kita nanti akan evaluasi outer loading, evaluasi AV, evaluasi kita lihat nilainya composite reliability, Cronbach alpha, kita evaluasi validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT, baru pengujian hipotesis. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan melakukan evaluasi outer model. Nah, pada evaluasi outer model itu mirip seperti uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita mulai langsung. Di sini teman-teman pilih calculate, pilih PLSM algorithm. Nanti di menu PLSM algorithm itu dia menampilkan hasil dari outer model, kayak ada validitas, ada reliabilitas, seperti itu. Kita pilih, kemudian kita pilih start calculation. Nah, kita melihat di bagian nilai outer loadingnya. Oke. Nah, ini namanya nilai outer loading. Oke, ini nilai outer loading. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada evaluasi outer loading ya, evaluasi nilai outer loading itu dari referensi yang tadi, referensi hair tadi, itu dikatakan valid itu jika nilai outer loadingnya di atas 0,7. Kita bisa melihat di sini seluruh nilai outer loadingnya itu di atas 0,7 ya. Artinya pada evaluasi validitas outer loading itu sudah lolos karena semua nilai outer loadingnya di atas 0,7. Next. Kemudian kita lakukan evaluasi AV ya, validitas AV, reliabilitas composite reliability, dan Cronbach alpha. Oke, itu bisa kita lihat di bagian ini dia, construct reliability and validity. Nah, ini nilainya ya, udah ada. Tinggal kita baca di sini. Nah, kita bisa lihat pada evaluasi AV itu dikatakan lolos kalau AV-nya di atas 0,5. Kita bisa lihat semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5. Pada evaluasi composite reliability itu harus di atas 0,7. Udah lolos juga ya, di atas 0,7. Pada evaluasi Cronbach alpha harus di atas 0,7 juga udah lolos. Ya, jadi evaluasi validitas berdasarkan AV, reliabilitas berdasarkan CR dan CA udah lolos. Nah, ini perhatikan penting. Teman-teman, pada Smart PLS versi 4, apabila jumlah indikator sebanyak 1, maka nilai CA, CR, AV tidak ada. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada nilai yang nggak ada. CSR. Teman-teman lihat di gambar CSR. CSR hanya punya satu indikator. Kotak kuningnya itu hanya ada satu. Makanya pada saat di sini tidak ada, makanya CSR tidak punya nilai Cronbach alpha, CR, CA dan AV. Itu kenapa? Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kalau pada Smart PLS versi 3 itu ada nilainya 1, pasti valid. Nah, karena nilainya pasti valid di versi keempat, makanya sengaja nggak dibuat mereka. Artinya itu nggak apa-apa. Kalau dia indikatornya 1, maka dia nggak ada nilai CA, CR, dan AV.
Jadi ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, baru kita lakukan evaluasi diskriminan validity. Bentar. Ya, dengan pendekatan HTMT. Teman-teman bisa lihat di bagian ini diskriminan validity. Nah, ini HTMT ya, ini HTMT. Nah, dari referensi kita lihat pada evaluasi validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT itu diharapkan di bawah 0,9. Kita bisa lihat nilai HTMT-nya semua di bawah 0,9 yang berarti sudah lolos. Nah, kita pada tahapan ini teman-teman, kita sudah cek validitas outer loading-nya lolos, validitas AV-nya lolos, reliabilitas CR-nya lolos, reliabilitas CA-nya lolos, evaluasi validitas diskriminan HTMT-nya lolos, baru masuk ke pengujian hipotesis. Kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, ini dia. Caranya teman-teman tinggal pilih, ini back ya, calculate, pilih bootstrapping. Nah, jadi bootstrapping ini untuk melakukan pengujian hipotesis. Ya. Di sini subsampelnya saya buat 500, defaultnya 5000, tapi saya buat 500 tuh nggak ada masalah. Pengujiannya detail. Kita pilih start calculation. Nah, kemudian teman-teman lihat hasilnya di pad coefficient. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari pengaruh langsung, kita bisa lihat di sini, coba kita baca. Ini dia. Oke, kita mulai baca hasilnya. Yang pertama, yang ini ya, yang baris pertama ini. Kita bisa lihat CG berpengaruh positif terhadap CSR dengan nilai koefisien 0,194. Nah, ini dia. Jadi, CG corporate governance berpengaruh positif terhadap CSR dengan nilai koefisien 0,194. Berpengaruh positif karena nilainya positif di kolom original sampel. Lanjut. Dan signifikan dengan p-value 0,019 lebih kecil daripada 0,05. Ini ya, ada di sini ya. Ini dia. Jadi kita bisa melihat CG berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Nah, ini dia. Jadi hipotesisnya diterima. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSR karena nilai koefisiennya positif 0,278. Nih, positif. Jadi, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Ini dia. Ya, berpengaruh positif dan signifikan karena nilai koefisiennya 0,278 positif dan signifikan karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesisnya juga diterima. Begitu juga CG berpengaruh positif dan signifikan terhadap film value. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap film value. Dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap p-value. Jadi teman-teman, hipotesis pengaruh langsungnya kan ada 5, itu diterima semua. Mantap. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai R-square-nya tadi. Kalau teman-teman mau lihat nilai R-square-nya, itu kembali lagi ya di PLS algorithm. Di sini R-square-nya. Start calculation, ini R-square-nya. Kita bisa lihat nilai R-square-nya nih 0,168, 0,488. Kita bisa lihat di sini R-square-nya. Nah, ini dia. Jadi nilai R-square dari CSR itu 0,168. Artinya CG dan profitabilitas mampu menjelaskan atau mempengaruhi CSR sebesar 16,8%. Nah, nilai R-square dari film value 0,488. Artinya CG, profitabilitas, CSR mampu menjelaskan atau mempengaruhi film value sebesar 48,8%. Nah, baru kita lakukan terakhir pengujian hipotesis mediasi. Ya, kita balik lagi ke bootstrapping. Calculate, pilih bootstrapping ya. Kemudian pilih start calculation. Nah, untuk hasil pengujian mediasinya, teman-teman bisa lihat di specific indirect. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita lihat hasilnya ada di sini. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat ada yang nggak signifikan satu. Ini ya. Di sini kita bisa lihat CSR ya. CSR tidak signifikan memediasi hubungan antara CG dan EV karena p-value-nya 0,090 di atas 0,05.
Tapi di sini teman-teman, CSR itu signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan P value ini dia. Karena P value-nya 0,040 lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi teman-teman, dari 7 hipotesis, 6 diterima, 1 ditolak. Oke, teman-teman, demikian video dari saya. Nanti akan ada yang pembahasan contoh kasus kedua. Ini kan contoh kasus yang pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.